Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 Desember 2022. Pada video ini kita akan membuat aplikasi front end dengan pembatasan akses bertingkat. Nanti jadinya akan seperti ini. Saat pengguna dengan kasta user masuk, dia hanya bisa melihat halaman dashboard saja. Sedangkan dengan kasta operator, seorang user saat masuk, dia bisa melihat dashboard dan halaman operator. Saat user dengan kasta admin masuk, dia bisa melihat semua halaman yang tidak bisa dilihat oleh kasta user lainnya. Kita lanjut untuk cara membuat aplikasi ini. Di project ini kita akan mengcloning project yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu UX halaman login. Supaya kita tidak perlu membuat halaman login lagi, kita cloning saja. Di Visual Studio Code kita klik source control-nya dan klik clone repository. Kita salin saja yang sudah kita copy sebelumnya. Kita pilih directory yang kita butuhkan untuk menempatkan project kita. Sebelumnya kita flashback sebentar. Sebelumnya kita menggunakan modul MUI. Kita butuh icons materialnya. Selanjutnya kita coba jalankan untuk melihat progres. Oh maaf, ini belum kita install dulu modul yang dibutuhkan dari package.json. Setelah selesai memasang semua modul yang dibutuhkan, kita coba jalankan npm start. Dan ini tampilan dari UX login page yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Karena kita akan menggunakan state global yang akan kita gunakan di masing-masing komponen sehingga bisa berkomunikasi antar komponen. Seperti misalnya alert atau pop-up pesan yang bisa dikirim dari halaman login ke halaman lainnya, dan informasi payload dari login mungkin bisa dibaca oleh komponen selain halaman login. Untuk itu kita butuh modul Redux.js/toolkit dan React Redux. Kita install dengan npm install. Selanjutnya kita buat file store. Kita simpan di folder services. Kita buat dulu foldernya, kemudian file store-nya. Kita simpan initial state-nya di dalam sebuah konstanta initial state dengan properti alert yang memiliki properti variannya adalah error secara default dan labelnya empty string. Selanjutnya kita membuat create slice. Kita simpan di konstanta default slice, di mana properti di mana properti name-nya adalah default. Properti initial state-nya menggunakan konstanta di atas. Untuk reducer-nya sendiri sementara kita gunakan untuk alert atau pesan pop-up. Untuk reducer set alert kita menggunakan dua parameter, yaitu state dan action. Saat reducer set alert ini di trigger, maka kita ubah state alert dengan nilai yang ada di payloadnya action. Simpan actions dari default slice ke dalam konstanta, yaitu set alertnya kita export. Sedangkan untuk reducernya kita simpan ke dalam store dan kita export. Pada file index.js kita selimuti dengan provider dari React Redux, di mana atribut store-nya menggunakan store yang sudah kita buat sebelumnya. Pada project kali ini saya tidak menggunakan email, sebagai gantinya adalah ID pengguna. Makanya kita akan mengcustom lagi layout yang sudah kita buat sebelumnya.
Semua email kita hapus atau kita ganti dengan ID pengguna. Untuk ini tipenya pakai teks. Untuk error email kita ganti menjadi error ID pengguna. Untuk error ID pengguna kita cukup gunakan ini saja dengan panjang minimal 3 karakter. Labelnya juga kita ganti, ikonnya juga kita ganti, dan pesan errornya juga kita ganti. Kita akan membuat alert yang akan digunakan oleh semua komponen. Untuk itu kita buatkan komponen terpisah. Kita akan simpan di folder components dengan file alert.js. Secara default kita import React-nya. Untuk function komponennya saya menggunakan function alert component. Untuk alert saya menggunakan snack bar. Untuk atribut open-nya saya buat default true dulu. Kemudian atribut auto hide duration-nya selama 6 detik atau 6000 milisecond. Untuk atribut on close, event on close-nya kita isi blank function dulu. Di dalamnya saya menggunakan komponen alert. Untuk atribut on close pada komponen alert, saya berikan function empty dulu, kemudian severity-nya error. Ini bisa error, bisa sukses. Sedangkan style sheet-nya dengan atribut xx itu lebarnya 100% dari snack bar yang terbuka nantinya. Kemudian komponen alert komponen ini kita ekspor secara default sehingga bisa dibaca secara keseluruhan dari file ini. Untuk mengambil global state atau state global dari alert, kita gunakan konstanta alert state menggunakan function useSelector, di mana semua state yang ada kita hanya ambil yang alertnya saja untuk disimpan di alert state. Selanjutnya kita akan membutuhkan dispatch untuk membuat atau menentukan nilai global state pada file store. Kita harus menggunakan use dispatch yang kita simpan di konstanta dispatch. Kita buat function handle close yang akan handle event dari atribut on close pada snack bar maupun pada alert. Di sini ada parameter event dan reason. Di dalam function handle close kita dispatch set alertnya, yang kita ubah hanya properti label, sedangkan yang lainnya kita biarkan seperti sebelumnya. Selanjutnya handle close function ini kita bisa taruh di atribut on close snack bar maupun alert. Kembali ke file login page, kita masukkan, kita sisipkan komponen alert di paling bawah boleh. Alert komponen. Untuk set alert yang ada di function login page bisa kita hapus karena kita akan kirim ke global state. Sebagai gantinya kita menggunakan dispatch. Pada function use effect untuk menghapus pesan alert, ini kita tidak perlukan lagi, bisa dihapus. Untuk set alert yang ada di function handle submit bisa kita ubah menjadi dispatch. Set alert yang sebelumnya bisa kita hapus. Untuk komponen alert yang ada di halaman login, ini bisa kita hapus karena sudah kita pindahkan ke komponen alert yang terpisah. Untuk itu kita tidak butuh lagi komponen alertnya, kita hapus saja. Ketika kita gunakan ID pengguna yang kita akan trigger alertnya, kita bisa cek, klik masuk. Oh, ini sudah keluar tapi pesannya tidak muncul karena di komponen alertnya kita belum tambahkan di bawah sini alert state.label. Simpan, kita coba ulangi dan dia akan keluar di bawah sini. Akun tidak valid, silahkan ulangi lagi. Berarti komponen alert yang terpisah sudah berhasil. Kita lanjut membuat halaman lainnya.
kita simpan di folder pages. Halaman pertama adalah dashboard. Baris awal bisa kita import React-nya. Function komponennya kita gunakan dashboard. Kita export secara default. Bentar, ini untuk alert property open-nya kita gunakan alert state labelnya tidak sama dengan empty string. Untuk dashboard dan halaman lainnya, saya ingin menggunakan responsive drawer dari MUI. Ini kita salin saja yang ada di MUI. Untuk function komponen responsive drawer-nya kita ganti dengan dashboard. Simpan. Kita ke file app.js untuk membuat routernya. Untuk keperluan routing kita membutuhkan modul React Router DOM. Kita install dengan npm install. Kita gunakan browser router dari React Router DOM. Di dalamnya ada routes. Untuk root dengan path slash atau root ya kita gunakan komponen dashboard. Untuk rootnya login kita gunakan komponen login page dan hasilnya seperti ini. Dalam kondisi versi mobile maka dia sidebarnya tersembunyi, dia harus diklik dulu icon menunya. Kalau versi desktop dia akan tampil secara permanen. Kita akan menambahkan menu exit atau logout atau keluar. Ini hanya ada inbox start, send mail, draft, dan seterusnya. Kita akan tambahkan menu untuk keluar dari halaman dashboard. Tambahkan divider di const drawer. Kemudian di bawahnya list. Di dalamnya juga list item. Kita samakan dengan menggunakan atribut disable padding supaya tidak menggunakan padding. Di dalam list itemnya kita gunakan button dimana event on click-nya akan men-trigger berpindah ke halaman login. Di dalam button kita gunakan list item iconnya. Saya menggunakan exit to app iconnya. Kemudian untuk teksnya saya menggunakan kata keluar pada primary. Ini ada primary, ada secondary. Kalau secondary dia ada di bawahnya primary ini. Seperti ini. Dia keluar dan subtitle-nya atau secondary-nya dia bisa berupa keterangan. Ini kita tidak perlukan. Untuk bisa navigate atau berpindah halaman kita membutuhkan use navigate. Function use navigate kita simpan ke dalam konstanta navigate. Pada tombol menu keluar kita bisa gunakan navigate dengan path-nya adalah login yang sudah kita atur di app.js yaitu /login akan menggunakan komponen login page. Ini kita simpan. Kita coba klik dan klik keluar. Dia kembali ke halaman login. Pada halaman login kalau kita ingin berpindah juga kita gunakan use navigate, simpan ke dalam konstanta navigate. Di function handle submit kita tambahkan else. Anggap saja simulasi loginnya valid. Kalau valid kita navigate ke /path-nya root. Ketika kita klik masuk dia ke halaman dashboard. Ini klik keluar dia kembali ke halaman login. Ini baru simulasi belum berhubungan dengan API. Selanjutnya kita akan membuat halaman yang lain yaitu halaman operator dan dashboard dan halaman admin.
Semua halaman akan berisi hal yang sama pada sidebar atau drawer. Untuk itu kita pisahkan drawernya atau sidebarnya di komponen terpisah. Kita simpan di folder komponen dengan nama file sidebar. Kita salin semua yang ada di dashboard dan kita masukkan ke dalam file sidebar.js. Untuk dashboardnya sendiri kita ganti dengan sidebar. Yang akan berbeda adalah konsep judul yang di atas dan konten di bawahnya. Untuk judul kita gunakan komponen properti title atau caption juga bisa. Ini kita akan tangkap di parameter props, di mana di sini ada caption dan children. Children ini akan berupa komponen yang akan disisipkan. Untuk caption kita tambahkan, kita tempel atau salin di responsive drawer ini caption. Sedangkan untuk kontennya atau childrennya kita sisipkan di sini di dalam kotak komponen main children. Kita simpan. Setelah selesai kita kembali ke file dashboard. Seluruhnya kita hapus kecuali yang dari toolbar ini. Dari toolbar ke typography kita copy saja. Selebihnya kita hapus. Returns komponen sidebar. Childrennya typography, sedangkan di dalamnya kita gunakan argumen captionnya adalah dashboard. Ini props tidak kita butuhkan lagi. Demikian juga yang di bawah prop types-nya kita nggak terlalu perlu. Sementara yang redup kita bisa hapus. Modul yang redup, drawer width juga kita bisa hapus. Oh, ini tersembunyi, kita gunakan toolbar supaya sama tingginya. Nah, ini baru bisa terlihat. Begitu juga dengan halaman lainnya. Ini bisa kita salin saja. Kita buat halaman yang lain, yaitu halaman operator.js. Kita tempel saja, ganti dashboard menjadi operator. Simpan. Begitu juga dengan halaman, benar ya, caption juga operator. Selanjutnya halaman admin.js. Kita bisa salin juga. Dashboard kita ganti menjadi admin. Setelah semuanya terbuat, kita bisa simpan di dalam kita masukkan ke dalam routernya dari app.js. Ini kita salin semua, admin dan operator. Untuk operator, path-nya adalah operator, kita gunakan komponen operator. Untuk admin kita pakai admin. Komponennya adalah admin. Cuma dari page ini belum terlihat ya. Untuk itu kita kita buatkan di konstanta saja. Kita masukkan ke dalam service ini, kita buat file baru yaitu constants.js. Untuk halaman yang ada akan kita atur di dalam pages ini, konstanta pages. Untuk page login, atribut atau properti path-nya adalah /login. Untuk properti atau halaman dashboard, path-nya adalah /icon adalah berupa objek di mana properti aktif kita menggunakan icon dashboard. Ini dashboardnya bukan nama komponen, tapi nama komponen yang ada di halaman, tapi adalah icon materialnya dari MUI. Kemudian untuk saat inaktif kita gunakan dashboard outline. Untuk key, karena nanti ini akan di looping atau diiterasi dengan map, maka kita butuh key-nya. Sebenarnya nggak perlu juga sih, kita bisa menggunakan index. Sedangkan untuk label kita gunakan dashboard. Untuk properti operator atau halaman operator, properti path-nya adalah /operator, sedangkan icon aktifnya adalah settings, dan icon inaktifnya adalah settings outline. Key-nya operator, labelnya operator. Untuk admin, halaman admin kita menggunakan path /admin, icon aktifnya adalah admin panel settings dan inaktifnya admin panel settings outline, key-nya admin dan labelnya admin. Selanjutnya kita ke halaman ke file app.js. Untuk router
rootnya dashboard kita menggunakan page dashboard dan propertinya path. Begitu juga dengan halaman login kita menggunakan pages login path, operatornya operator, admin dan admin. Sebelum lanjut ke sidebar, kita ke store dulu yang ada di folder service. Kita buatkan state pages, dimana secara default pages ini terdiri dari array string yang nilainya adalah dashboard, operator, dan admin. Artinya ini akan bisa membuka semua halaman yang tertera di state pages. Selanjutnya adalah property active page, yaitu menggunakan dashboard, page dashboard dengan property path. Oh, ini juga harus menggunakan property path karena ini adalah string ya. Selanjutnya untuk actionnya kita tambahkan set page, dimana propertinya sama dengan set alert, yaitu state dan action. Namun state yang kita ubah adalah active page menggunakan nilai dari action payload. Di bawahnya kita export set page kembali ke halaman sidebar, ke file sidebar maksud saya. Kita gunakan use selector untuk mengambil state globalnya. Yang kita ambil adalah state active page dan pages. Pada menu sebelumnya ini kita hapus mappingnya, inbox, start, send mail, dan draft. Kita ganti dengan pages. Komponen list itemnya kita selimuti dengan kurung kurawal supaya kita bisa mendefinisikan page yang sedang dibuat. Saat di map ini yang keluar adalah path-nya slash operator slash admin dan dashboard ya, slash doang kalau dashboard. Kita simpan di konstanta data, di mana kita cari path yang sama dengan path yang sedang diiterasi. Untuk key kita bisa menggunakan data key. Untuk icon kita gunakan data icon aktif dulu. Untuk item text-nya kita gunakan data label. Coba kita simpan dulu. Oh maaf, ini pages bukan berupa array, kita ganti menjadi looping saja. Let data adalah empty object. Kita looping menggunakan for in. Ketika dia menggunakan key-nya properti dari page yang di looping ini menggunakan path yang sama dengan path yang sedang diiterasi. Kemudian kita masukkan ke dalam variable data dan kita break saja. Kita coba simpan. Nah, dia keluar. Dan ini muncul semua halaman yang ada di konstanta yang kita simpan di constants.js. Ini belum berubah ya. Supaya bisa berubah kita dispatch atau kita set page-nya. Ini set page untuk menentukan active page-nya. Di sidebar pada list item button-nya kita gunakan properti atribut on click-nya untuk memindah ke halaman yang berbeda. Untuk dapat mengatur state global kita butuh dispatch. Kita gunakan use dispatch yang disimpan di konstanta dispatch. Untuk set page-nya adalah menggunakan path yang sedang dibuat. Ini kita simpan. Kita coba operator. Oh, belum. Oh, karena ini baru menyimpan di store ya, bukan navigate. Untuk bisa navigate kita gunakan use effect. Pada use effect ini kita butuh variable active page dan navigate. Jika active page ini berubah atau menerima variabel nilai baru, maka dia akan men-trigger navigate ke active page yang ditentukan di dispatch. Kita simpan. Ini harusnya sudah berpindah operator ke operator, admin ke admin. Untuk icon kita bisa gunakan kondisi. Kondisinya adalah active page jika active page sama dengan path yang aktif yang diiterasi, maka gunakan icon aktif. Selain itu gunakan icon inaktif. Kita simpan. Dia dashboardnya hitam, sedangkan yang lainnya outline.
Ketika operator juga sama, admin juga sama, demikian. Untuk halaman lainnya bisa kita hapus, maksudnya menu lainnya bisa kita hapus, supaya yang tampil adalah yang kita memang sediakan halamannya. Selanjutnya kita akan komunikasi dengan API. Kita buat di folder services, yaitu file api.js. Untuk API kita membutuhkan modul Axios, kita install dengan npm install atau npm i. Kita akan menggunakan backend yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu multi-level access. Ini ada di port 8071. Kita simpan base URL-nya di konstan saja. Base URL-nya adalah 127.0.0.0.1, yaitu localhost. Portnya 8071. Begitu juga dengan path untuk property login, path-nya adalah /user/login. Kembali ke api.js. Kita akan membutuhkan metode create dari modul Axios. Tentukan default headers-nya yaitu accept application/json. Untuk metode create kita simpan di konstanta API. Properti base URL kita gunakan yang ada di constants.js. Headers juga demikian, kita gunakan constants yang ada di atasnya. Untuk timeout kita gunakan 5000 atau 5 detik. 5000 milisecond. Untuk metode post kita simpan di konstanta ap-post, kita export dengan asynchronous. Ini ada 3 parameter yaitu path, data, bodinya maksudnya, kemudian custom header jika ada. Ini langsung kita return. Oleh karena itu kita gunakan arrow function. Langsung await tanpa kurung kurawal. API propertinya post. Argumen pertama adalah menggunakan parameter yang sebelumnya, data juga data. Kemudian argumen ketiga adalah options, di mana properti optionnya headers, kita gunakan existing headers yang default yaitu accept. Karena ini post, kita menggunakan content tab-nya secara default adalah JSON. Dan jika ada custom header, ini kita sisipkan di belakang dengan triple titik. Untuk metode get, sebenarnya ini belum kita butuhkan ya, tapi kita buat saja, di mana parameternya adalah path dan custom header. Semua sama kecuali data. Ini kita simpan. Kita ke halaman login page. Pada halaman login atau file login page, pada function handle submit ini yang bawah kita hapus saja, yang if data get id pengguna kita hapus. Data di atas kita ganti dengan data form biar nggak bertabrakan. Sebelumnya kita inisiasi dulu data responnya. Secara defaultnya adalah properti OK-nya false, sedangkan message-nya tidak dapat mengakses server. Jika saat mengakses backend atau server dia gagal. Khusus Axios kita menggunakan try catch karena ketika dia tidak menerima status code-nya 200 atau HTTP OK, maka dia akan dikirim ke error, akan dilempar ke proses errornya. Makanya kita menggunakan try catch. Untuk API post kita gunakan untuk mengirim data dengan argumen pertama adalah path login, argumen kedua adalah data yang sudah kita tentukan di atasnya, JSON stringify karena dia harus berupa string. Sedangkan custom header-nya kita nggak ada, kita gunakan empty object. Await-nya masih terlihat error karena di atas belum asinkronus. Kita tambahkan kata asing di sebelumnya event, maka dia errornya akan hilang. Jika tidak ada masalah, maka properti data dari respon ini kita simpan ke dalam data respon. Namun jika error, kita cek dulu apakah errornya ada properti response. Ini artinya terdapat respon dari backend atau dari server, namun dia status code-nya tidak 200 atau tidak oke.
misalnya forbidden access, ini tetap akan muncul atau uh, di akan terdapat properti response dari errornya, sehingga kita bisa simpan ke dalam data response. Di luar try catch, kita lanjutkan. Kita kondisikan jika properti oke dari data respon adalah true, sedangkan properti dari data, tipe datanya adalah string, kita harapkan ini adalah sebuah token. Baru kita lanjutkan ke proses berikutnya. Sementara kita keluarkan di log, di konsol log, data respon datanya. Sedangkan jika tidak oke, maka kita tampilkan alert dengan varian error dan labelnya dari message yang dari respon dari server atau yang kita tentukan di sebelumnya. Kita simpan. This URL not defined. Kita buka lagi API-nya, paste URL. Sudah ke import, simpan, password salah. Berarti ini usernya betul. Kalau kita usernya salah, dia akun tidak ditemukan. Ketika dia oke, ini saya tampilkan tokennya pada baris 59 pada file login page. Ini. Selanjutnya token ini kita simpan ke dalam local storage supaya dia permanen kecuali dia logout. Pada file store.js di dalam folder service kita tambahkan action logout di mana parameternya state dan action. Actionnya kita tidak gunakan, di mana state-nya secara keseluruhan akan kembali ke awal, yaitu initial state. Sebelum lanjut kita lihat tokennya, kita bisa salin dulu di network. Kalau kita salin di jwt.io, dia decode-nya seperti ini. Ada properti ID pengguna, yaitu Joko admin, dan kapabilitas. Kapabilitas di sini adalah sebuah array string, di mana di sini ada slash dan slash operator dan slash admin, karena yang login adalah kasta admin, user dengan kasta admin. Kita kembali ke Visual Studio Code. Jadi kapabilitas ini bisa kita salin karena kita membutuhkan JSON Web Token Decoder. Kita akan install jwt-decode dengan npm install. Selanjutnya kita import, kita simpan di variabel jwt_decode. Pada action login kita simpan dulu tokennya ke dalam local storage, di mana key-nya adalah token menggunakan data dari action, payload dari action. Karena payloadnya ini adalah berupa string. Di bawahnya kita decode dengan jwt_decode, action payloadnya. Hasil decoded kita simpan ke state login. State login kita belum inisiasi di awal. Di initial state-nya kita gunakan empty object. Karena halaman yang akan ditampilkan sesuai dengan kastanya. Untuk itu kita atur page yang boleh tampil di halaman masing-masing user dengan kasta yang berbeda. Inisiasi pages dalam variabel temporary dulu. Kita looping variabel pagesnya dengan for in, karena data tokennya sudah di decode dan sudah disimpan di state login. Kita cek properti kapabilitas yang ada di state login. Karena dia berupa array string, bisa kita looping dengan find. Find objeknya A ini adalah string path yang ada di JWT ini, ada slash operator dan slash admin. Jika sama dengan pages yang sedang diiterasi, maka kita tambahkan ke array temp page atau page sementara, variabel sementara. Jika tidak ketemu, maka dia tipe datanya bisa undefined.
Selanjutnya, theme pages bisa kita simpan ke dalam state pages. Tambahkan properti login dan logout pada export actionnya. Kembali ke halaman login page atau file login page.js. Kita ubah dengan action login variabel globalnya atau state globalnya dengan menggunakan data respon data yang berupa token yang belum di decode. Selanjutnya state dari login kita ambil dan kita simpan di login state. Ketika dia sudah terpicu oleh dispatch di bawah, ini akan masuk ke dalam login state. Selanjutnya kita gunakan use effect. Use effect ini bergantung pada navigate dan login state. Selanjutnya kita cek apakah login state memiliki properti ID pengguna yang tipe datanya adalah string. Jika ada, kita navigate. Sebelumnya kita cek juga active path-nya. Kita ambil dari global state dan kita simpan di active path. Kita tambahkan ke dalam use effect. Kemudian kita navigate ke active path yang diambil dari global state. Simpan. Ketika admin masuk atau login, ada kesalahan di database di theme page ini kita gunakan bukan path-nya tapi key dari pages yaitu login, dashboard dan seterusnya. Untuk itu di sidebar kita nggak perlu lagi pakai looping. Pada pages ini kita ganti jadi key argumennya, parameternya dan kita gunakan sebagai key-nya dari pages. Kita coba simpan. Path tidak ditemukan. Oke. Ini kita ganti data path. Oke, sudah berhasil. Dan ini ada 3 halaman yang bisa dilihat. Untuk keluar kita gunakan bukan lagi navigate tapi dispatch logout. Saat logout kita gunakan use effect juga di bawahnya, di atas maksudnya use effect. Pada saat pengambilan global state kita tambahkan variabel login, kita simpan ke dalam variabel login state. Ini kita taruh sebagai dependensinya use effect ini. Selanjutnya kita gunakan juga navigate. Kalau di file login page.js kita gunakan seperti ini. Jika terdapat properti ID pengguna dengan tipenya adalah string, kalau kita gunakan di sidebar, ini kita gunakan sebaliknya. Jika tidak ada atau tipe datanya bukan string, maka kita navigate ke login page. Nah, kita simpan. Sekarang kita klik keluar. Terdapat kesalahan di store untuk state ini, ternyata dia immutable atau tidak bisa diubah, maka kita gunakan salah satu. Jadi state loginnya menjadi initial state-nya dari login. Begitu juga dengan active page. Kembali ke awal. Kita simpan. Kita coba login dengan kasta admin. Dia sudah muncul 3 halaman. Kita keluar. Kembali ke kasta operator. Ini muncul 2 halaman. Keluar lagi. Kembali menggunakan kasta user. Masuk. Dan dia hanya bisa melihat dashboard. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Source code akan saya upload ke GitHub. Jika ada pertanyaan, silakan atau usulan silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.